Halo mayoritas dan halo minoritas, kembali lagi bersama saya. Ini bukan kembali lagi, tapi selamat datang, selamat berjumpa dengan saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gindo Stephen Christian Manurung, dan di sini saya akan melakukan sebuah podcast. Berhubung podcast ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah yang berjudul Hukum Perdata dan juga Acara Perdata, tentunya kasus atau fenomena atau hal yang akan dibahas itu akan berhubungan dengan hukum-hukum perdata, gitu. Nah, tema yang akan kita bahas di sini dengan tuntas juga dan juga dengan konkret adalah terkait dengan hukum perkawinan. Perkawinan gitu ya. Berbicara tentang perkawinan, tentunya perkawinan itu adalah hubungan antara lelaki dan juga perempuan, di mana hubungan ini nanti akan dilibatkan dengan hukum. Artinya ada intervensi atau campur tangan hukum di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara konsep pernikahan, itu tuh jauh lebih tinggi dia kastanya, gitu. Tingkatannya dia jauh lebih berbahaya, dalam artian nggak bisa main-main seperti pacaran. Untuk itu, hari ini saya akan membawakan narasumber, saya akan membawakan guest star atau tamu yang akan membantu saya untuk menjawab pertanyaan terkait dengan pernikahan, gitu. Kira-kira apa sih pernikahan, apa yang dia pahami tentang pernikahan, dan bagaimana hal-hal atau yang menjadi isu sensitif di negara ini yang mungkin dapat kita jawab di dalam podcast kali ini. Oke, langsung saja kita persilahkan tamu istimewa kita untuk duduk di sebelah saya dan berbincang terkait dengan hal yang berbicara tentang perkawinan. Langsung saja saudara Juan Alvaro untuk duduk di sebelah saya. Halo Juan, apa kabar? Halo. Baik, puji Tuhan. Juan ini buat teman-teman yang nggak tahu, dia adalah teman SMA saya ya. Kita udah kenal semenjak tahun 2020 lalu, apa 2019? 2019 ya, yang pasti udah lama banget. Mungkin Juan bisa memperkenalkan dirinya ke kamera. Anda ini siapa dan Anda itu posisinya sebagai apa di dalam kehidupan saya gitu ya. Oke. Jadi pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Juan Alvaro Siombing, yang tentunya saya adalah orang Batak. Oke. Jadi saya berteman sama Gindo ini sudah semenjak SMA kelas 1 karena kita kebetulan pada saat itu kita berteman di bangku kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10, betul Iya. sekali. Dan sekarang saya diajak Gindo nih buat mengisi tugas podcastnya dia. Jadi saya di sini sebagai guest star gitu, kira-kira kurang lebih. Satu hal yang menarik tentang Juan adalah sekarang dia di kampusnya, yaitu di mana kampusnya? Sorry Ju, lupa gue. UPI. Di UPI ya. Di kampusnya UPI, dia ini menjadi ketua senat kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah. Kalau benernya gimana coba? Mungkin Ya, bisa dikasih tahu. Kebetulan benar, kebetulan. Oke. Jadi nggak salah juga gitu. Oke, sebagai ketua senat tentunya Anda memiliki pengalaman yang sangat unik dan menarik gitu ya. Dan saya nggak tahu, gue nggak tahu apakah salah satu pengalaman lu itu bisa menjelaskan terkait dengan perkawinan. Tapi inilah kita berdua di sini. Oke, sebelumnya gue pengen nanya dulu sama lu. Apa yang lu ketahui tentang perkawinan? Walaupun gue tahu sekarang lu kedudukannya belum kawin, ya kan, mungkin udah pacaran. Tapi bisakah lu memberikan gue definisi tentang apa sih itu perkawinan menurut pendapat lu aja gitu? Oke. Perkawinan menurut pendapat gua sih sebenarnya basically itu karena ya hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, Betul. di antara pria dan di antara wanita yang memiliki rasa komitmen, rasa suka atau apapun itu bisa kalian pikirkan, sebutkan masing-masing, sehingga mereka diharuskan menjadi untuk satu kesatuan. Betul. Kayak gitu sih. Jadi ya dasarnya perkawinan kayak gitu kurang lebih. Oke, ada satu hal yang menarik dari jawaban saudara Juan. Dikatakan bahwasanya perkawinan itu adalah hubungan yang matang gitu ya, yang konkret antara wanita dan juga laki-laki. Wanita dan laki-laki adalah dua gender yang berbeda. Betul. Dan memang ada beberapa unsur di dalam perkawinan. Kita ngambil dua unsur aja, karena ini unsur yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Unsur pertama itu adalah perkawinan itu melibatkan hubungan secara emosional, secara batin, ataupun secara komitmen yang real antara kedua belah pihak. Kedua belah pihaknya itu adalah laki-laki dan juga perempuan. Iya. Dan juga perkawinan itu harus diatasnamakan Tuhan di dalamnya. Tuhan yang Maha Esa itu harus setuju, demikianlah hubungannya bisa lancar. Ini menjadi pertanyaan buat saya kepada lo nih Ju. Zaman sekarang banyak banget isu-isu yang muncul terkait dengan LGBT. Indonesia sendiri sebagai negara yang multikultur, sebagai negara beragama dan juga negara hukum, menentang yang namanya LGBT.
Di negara kita hanya mengakui 2 gender doang, laki-laki dan perempuan. Namun sekarang banyak banget parade-parade di negara kita atau demo-demo yang ingin menentang kepada negara bahwa tolong dong diizinkan hubungan LGBT. Hargai kami, katanya. Hargai kami, berikan kami kesempatan yang sama. Kebebasan dan lain-lain. Itu, mereka menganggap bahwa apabila memang Indonesia adalah negara demokrasi, harus ada kebebasan untuk berpendapat di situ, kebebasan untuk berekspresi. Walaupun di dalam hukum juga ditegaskan, berekspresi yang dimaksudkan ini seperti apa? Karena nggak bisa ngasal-ngasalan berekspresi seperti gay, seperti lesbi. Nah, balik lagi saya katakan bahwasannya Indonesia ini paling anti dan kontra banget sama namanya LGBT. Namun sekarang di Indonesia sendiri seolah-olah itu kita sudah mengizinkan, walaupun secara halus gitu ya, nggak apa-apa lu nikah sesama jenis, tapi jangan melibatkan negara supaya Indonesia namanya tetap harum nih, gitu. Nah, gue pengen nanya sama lu, Ju, bisa nggak lu berikan opini lu atau pendapat lu terkait dengan orang yang menikah sesama jenis, baik itu ditinjau dari sudut pandang agama, sudut pandang hukum, ataupun sudut pandang perspektif lu sendiri sebagai mahasiswa? Gimana nih? Oke. Pertanyaannya menarik sih sebenarnya, karena pernikahan sejenis atau LGBT ya tadi ya dibilang ya. Gue sih sebenarnya cuma pengen ngambil dari satu sisi sih yang udah paling benar menurut gue ya. Nggak tahu menurut teman-teman yang lain gimana. Gue pengen ngambil dari sisi sudut pandang agama, karena kebetulan gue Kristen, dijelaskan kan kayak pada mulanya jadi itu alam menciptakan ya Adam dan Hawa, which is cowok sama cewek. Nggak ada kan kayak cowok sama cowok, Adam dengan Budi atau Hawa dengan Sarah, kan nggak ada kan. Karena ya udah dari basicnya yang awal aja tuh udah ditetapkan sama Tuhan nih, kayak ya udah cowok cewek bersatu baru membuat keturunan gitu kan. Nggak ada kan sejarahnya di Alkitab cowok-cowok punya keturunan, nggak ada, ataupun cewek-cewek punya keturunan kecuali dia mengadopsi anak ya kan gitu. Jadi sebenarnya sesimpel salah aja sih menurut gue sih dari sudut pandang gue, dan itu nggak bisa dibenarkan dari segala sudut pandang sih. Karena mau misalnya berpikir kayak ya kita kan negara demokrasi yang tadi yang seperti saudara Gindo bilang kan, karena ya menurut gue demokrasi atau peraturan itu pasti memiliki batas masing-masing. Jadi bukan berarti kebebasan nggak memiliki batas. Ya kalau misalnya lu bilang kebebasan nggak memiliki batas, ya udah gue bunuh lu bisa dong. Karena kalau misalnya lu bilang ya udah gue kan ini kan pilihan gue, ya udah gue nggak bunuh pilihan lu juga. Nah kalau misalnya kebebasan itu nggak punya batas, berarti hukum nggak ada gunanya dong kalau gitu kan. Ya dengan lu bilang kebebasan itu ada batasnya, nggak ada batasnya, gue bisa milih pasangan gue maupun sesama jenis, ya udah gue juga boleh dong dengan pilihan gue ngebunuh lu, gue ngapain keluarga lu, boleh dong. Kalau misalnya lu bilang tadi nggak ada batas, jadi sebenarnya ya udah salah gitu menurut gue. Yang gue tangkap adalah bahwasanya dilihat dari segala aspek salah. Benar sekali. Aspek moral, aspek agama, apalagi tadi aspek hukum gitu. Nah, mungkin gue pengen memberikan bahasanya kontra argumen berdasarkan orang-orang yang menganut LGBT. Ini kan udah menjadi sebuah aliran gitu ya, sekte-sekte yang bagi kita yang orang normal anggapnya sesat. Namun bagi mereka ini adalah sebuah kebebasan normal, biasa aja gitu. Nah, Indonesia itu pengen disandingkan dengan Amerika, which is Amerika adalah negara yang maju, negara yang liberal gitu, dan liberalnya bener-bener bebas. Indonesia, yaitu orang-orang yang menganut kepercayaan LGBT, dia pengen disamakan seperti Amerika. Makanya sekarang Amerika itu gendernya banyak banget cuy. Benar. Amerika tuh gendernya saking banyaknya, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kalau di Indonesia kita nggak tahu jumlah pulaunya berapa, di Amerika nggak tahu jumlah gendernya berapa gitu. Nah, beberapa orang yang menganut kepercayaan LGBT menganggap kita harus sama seperti Amerika, harus diberikan kebebasan seluas-luasnya, karena itulah yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, menurut lo kalau misalnya sudut pandangnya kayak gitu, apakah itu melenceng atau ada sedikit benarnya atau gimana nih menurut lo? Kalau menurut gue sebenarnya jawabannya nggak jauh beda dari tadi sih. Ya udah, karena mau gimana pun salah tetap salah. Betul. Jadi kalau maupun bandingin Indonesia dengan Amerika tadi, kalau yang seperti saudara Gindo bilang, ya kita kan di Indonesia. Yang demografis, geografis segala macamnya aja berbeda. Jadi kayak dari bentuk negaranya udah berbeda. Kita negara maritim, dia tuh negara apa kayak gitu kan. Dan itu udah beda. Jadi nggak bisa dari segala. Kalau misalnya pengen bilang tadi pengen nyamain sebenarnya nggak apa-apa, ambisinya bagus. Tapi dalam hal lain kayak misalnya pengen menyaingi teknologinya, kepintarannya atau dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hal yang kayak gini sebenarnya sih nggak bisa, karena ya udah salah aja kayak gitu. Betul. Dan gue sangat setuju tadi lu sampaikan bahwa
kita berbicara langsung ekstrim aja. Kebebasan itu ada limitasinya. Iya benar. Demokrasi itu ada batasannya. Makanya tadi lu bilang kan, kalau misalnya memang bebas sebebas-bebasnya, seenak jidat kita, gue bunuh lu sekarang nggak jadi masalah. Namun kan nggak ada batasan. karena nggak ada batasan, untuk itulah hukum diciptakan supaya kita taat dan patuh. Dan salah satu hukum menegaskan bahwasanya kalau nikah harus beda gender. Nah, mungkin sih. Oke, buat teman-teman, berhubung sini udah jam 6 nih ya, kita bisa buka puasa dulu, kita sambil makan-makan. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya ngemilnya sambil ngobrol kali ya. Nggak apa-apa. Oke, kita kebetulan tadi udah bawa oleh-oleh, namun bukan dari Bandung sayangnya, karena kita nggak ada uang gitu ya. Ya, jauh juga, capek juga. Jauh, ongkosnya mahal. Ini apa namanya ini, mendoan ya? Tempe mendoan. Tempe mendoan. Ini makanan khas mana kita nggak tahu. Nggak tahu ya, tapi kayaknya rame kan. Ya udahlah ya. Rame dan aromanya sedap. Iya. Oke, ambil Ju. Oke. Ini sopan pertama buat kalian ya. Udah kayak SMR ya. Selagi kita makan, tadi udah terjawab terkait dengan pernikahan yang sama gendernya. Sekarang masih menyangkut dengan hukum yang berdiri di Indonesia. Oke. Kita kenal Indonesia adalah negara hukum. Gitu. Dalam salah satu undang-undangnya, atau lebih spesifik kita bisa lihat di Undang-Undang Perkawinan tahun 2019, katanya gini, kedua belah mempelai itu harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Dan ini adalah undang-undang yang udah direvisi, artinya udah diperbarui. Karena undang-undang yang kalau nggak salah tahun 1970 sekian-sekian mengatakan cowok itu 19 tahun dan cewek itu sekian-sekian tahun. Namun perubahannya sekarang standarnya itu adalah 19 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah, sekarang banyak banget fenomena yang terjadi di Indonesia, bahkan dari dulu, bukan hanya sekarang. Orang menikah di bawah usia standar 19 tahun. Gitu. Orang usia 16 tahun, bapak mamanya udah bilang, udah lu nikah aja. Karena anggapan orang tua gini, selama lu udah lulus SD, lu bakal jadi beban kalau nggak kerja, kalau nggak nikah. Daripada lu menjadi beban keluarga, mendingan lu menjadi beban orang lain, yaitu nikah. Carilah nanti uangnya sendiri, carilah nanti menafkahi dirinya sendiri. Gue pengen nanya pendapat lo, menyangkut dengan hukum ini, kira-kira kalau misalnya ada orang yang tanda kutip melanggar hukum, menikahnya itu di bawah usia 19 tahun, lu setuju atau enggak? Coba. Oke. Sebenarnya pembahasan ini sih cukup luas ya, kemana-mana, bisa dikaitin kemana-mana. Tapi karena waktu yang terbatas, jadi gini dulu deh. Sebenarnya gue nggak mempermasalahkan kayak nikah tuh mau di umur berapa. Iya. Tapi kenapa mungkin pemerintah membuat 19 tahun sebagai batasan adalah karena pemerintah merasa bahwa 19 tahun itu merupakan ya udah titik lu jadi dewasa gitu loh. Udah jadi kayak another step lu, jadi kayak dari lu anak-anak remaja jadi dewasa. Nah, mungkin pemerintah memutuskan di umur 19 tahun itu. Yeah. Jadi gue bisa paham sih kenapa pemerintah membuat itu di umur 19 tahun, ya mungkin karena mempertimbangkan hal itu. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan kalau setuju enggaknya. Sebenarnya karena banyak sih sebenarnya, emang naifnya sih banyak sih di Indonesia ini kan. Di umur di bawah 16 tahun, 15 tahun, bahkan di bawah itu mereka udah nikah, dan bahkan kadang-kadang ada beberapa yang disuruh keluarganya kan. Betul. Sebenarnya balik lagi sih kayak ke SDM sih kalau menurut gua, Do. Kenapa? Karena ya itu SDM kita yang masih dibilang rendah, yang masih berpikiran cetek bahwa dengan kita menikah kita bisa nggak menjadi beban, dan dengan kita punya anak kita bisa menambah rezeki. Dan itu sebenarnya complicated sih. Sebenarnya tuh ya akarnya sebenarnya ya mindsetnya dulu, mindset sumber daya manusia yang ada di kita tuh harus kita benerin dulu, bahwa sebenarnya nikah tuh harusnya kalau lu udah siap, bukan nikah karena lu paksa atau gimana. Sebenarnya gitu sih. Jadi gue sebenarnya setuju aja sih kalau pemerintah buat gitu, tapi dengan catatan ya lu harus paham apa sih arti menikah segala macem gitu. Dan juga memang gue merespon tanggapan dari lu. Itu Ya. sambil makan lagi ya. Santai aja sambil minum juga boleh. Masih merespon dari jawaban lo, memang sekarang rada susah juga untuk diterapkan edukasi yang sedemikian rupa. Karena terkadang masyarakat itu nggak mau dilaksanakan sosialisasi kalau nggak melibatkan uang di dalamnya. Apa-apa kan sekarang berbicara persoalan uang. Sebagai contoh aja, ini mohon maaf kalau terlalu jauh kita bahasnya ya. Banyak banget orang pada saat pemilu, pemilihan legislatif khususnya, kita itu nggak nyoblos sesuai dengan keinginan hati, tapi nyoblos titipan siapa yang ngasih uang paling besar. Dan masyarakat kita bener tadi lu bilang, apa-apa tuh mindsetnya uang gitu. Makanya nganggepnya, oke, nikah gue muda nggak apa-apa, yang penting nanti calon suami gue, calon mempelai istri gue itu udah bisa menghidupkan gue, biar nggak jadi beban keluarga gitu. Dan memang juga
Ya walaupun tadi rada berat juga untuk kita larang. Sekarang SDM kita kan masih tergolong rendah. Ya. Dan juga Indonesia itu adalah sebagai salah satu negara di Asia yang posisinya itu paling tinggi memegang tingkat perceraian gitu. Tingkat perceraian kita tinggi banget, dan memang salah satu pemicu tingkat perceraian tinggi adalah dengan nikah muda. Tapi ya terlepas dari itu semua, you do you, I do me gitu ya. Kalian mau melakukan apa aja suka-suka, silakan aja. Mau nikah sekarang juga ya nggak ada yang bisa ngelarang, karena ini adalah keputusan kalian gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Ju. Boleh. Ini pertanyaan masih membahas seputar dengan yang awal tadi. Harusnya kalau menikah itu adalah laki dan wanita. Lelaki dan wanita itu adalah entitasnya, dia sebagai manusia, sebagai sosok yang hidup. Banyak banget sekarang fenomena, kalau di Indonesia kita nggak tahu lah ya, atau mungkin nggak terekspos sama media. Banyak fenomena di luar negeri khususnya, apalagi negara-negara Jepang, di mana orang nikahnya itu dengan boneka, nikahnya itu dengan bantal. Bahkan itu nikahnya dirayain secara formal, sampai ngundang keluarga, sampai ngundang pastor gitu. Dan lebih lucunya lagi adalah orang-orang yang menjadi audiensi nggak ketawa. Kan maksudnya gini, misal anggaplah lu cewek gitu, saya nikahkan dan kawinkan, oke lah, normal. Tapi gue nikah sama boneka, lu gue undang sebagai teman nih, saya nikahkan dan kawinkan, masa bisa muka lu datar gitu, serius? Siapa yang mempersetujukan hal ini, pertanyaannya? Aku pengen nanya sama lu, bagaimana orang yang menikah dengan boneka, menikah dengan boneka yang ditempelin poster-poster kayak karakter kartun yang imut-imut, yang mungil-mungil gitu? Apakah ini melanggar hak asasi manusia kah? Ataukah ini bertentangan dengan ideologi kita? Atau bagaimana nih? Coba silakan Juan. Sebenarnya kalau pertanyaan tadi melanggar hak asasi manusia, sebenarnya kalau menurut gue itu enggak. Kenapa? Karena gue berpikir bahwa kalau misalnya kita melanggar hak asasi manusia, berarti ada salah satu pihak yang dirugikan di situ. Betul. Nah, sedangkan balik lagi ke kasus yang tadi, dimana kayak contohnya di Jepang, kayak seorang pria atau wanita yang menikahi karakter berbentuk bantal atau apapun itu. Sebenarnya dari situ emang gak ada yang dirugikan ya, karena emang bodoh aja sih pada dasarnya. Emang orang ini pengen nikah sama karakter, dan ya sebenarnya tuh kalau di situ nggak melanggar hak, ternyata ya balik lagi itu hak mereka. Tapi kalau ngomong disangkut pautkan dengan ideologi kita sebagai orang Indonesia, menurut gue itu salah. Karena kan pada dasarnya kan Indonesia ini kan cukup negara yang agamis kan, dimana mayoritas kita tuh beragama Muslim. Dan pasti di teman-teman Muslim juga pasti paham lah, kayak yang menikah tuh harus Adam dan Hawa, menikah itu harus perempuan dan lelaki, menikah itu harus sesama benda yang hidup, bukan benda yang mati atau kayak tadi boneka atau apapun itu. Ya sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang ideologi sebenarnya itu salah, karena ya kita tinggal di negara yang kayak gini, negara agama, yang agama masih kental banget. Jadi kalau misalnya teman gua contohnya ngundang gua kayak, Ju datang ke nikahan gua, terus pas gue liat di undangannya tiba-tiba nikahan nama si A sama nama boneka, gimana gue gak ketawa kan? Ya mungkin di situ gue masih berpikiran positif, oh mungkin emang namanya kayak gini. Tapi pas gue datengin ke tempat Beneran pernikahannya beneran boneka, gue jatuh, gue ketawa sampai meninggal. Kayak, coy, lu gila kali nikah sama boneka atau nikah sama benda-benda yang mati, kan itu pasti betul. Aneh kan. Jadi dalam sudut pandang ideologi itu salah, dan dalam sudut pandang gue sebagai ngeliat itu lucu banget. Why kalau kata-kata Why? bodoh, why? Jadi gue sih ketawa sih jujur gue. Jadi gue makanya tadi sedikit intermezzo yang dibilang tadi orang-orang yang diundang gak ketawa segala macem. Wah itu juga why sih keluarga sih menurut gue sih, karena lucu banget. Atau mungkin kita nggak tahu loh, mungkin mereka sebenarnya sebelumnya udah ketawa semua kan. Jadi mungkin kotak tertawa mereka udah habis, jadi mungkin pas di video mereka nggak ada yang ketawa, karena mungkin di rumah tuh mereka udah pada kayak ketawa meninggal. Gue nggak tahu, jadi kayak itu aneh sebenarnya. Kalau pernikahan yang manusia sama benda mati itu aneh, itu bodoh sih. Atau jangan-jangan udah brainstorming duluan ya? Lu Iya. nanti datang ke perkawinan gue kasih ceban kalau nggak ketawa. Nah, iya kan. Ya mungkin juga bisa jadi ada uang salam tempel Betul, kan, betul. biar tutup mulut. Jadi kita nggak tahu. Jadi balik ke pertanyaan itu bodoh banget sih Emang. sebenarnya. Itu aneh sih. Iya. Dan yang lebih aneh lagi, banyak yang ngelakuin gitu, terutama di luar negeri ya. Kalau di negara kita ini kayak saya nggak tahu jujur. Tapi di luar negeri emang udah sering kayak gitu-gitu. Gua secara pribadi nanggepinnya itu ibarat Dimas Kanjeng gitu. Dimas Kanjeng itu kan orang-orang aneh. Dia mengaku bahwa dia itu dapat menggandakan uang. Ya kan? Ini adalah uang 100.000, tiba-tiba ditaruh di belakang pungguk, wah jadi 1 juta. Polisi pengen menangkap dia.
Anggapannya karena dia itu melanggar beberapa hal yang sudah ditetapkan di dalam konstitusi. Menurut gua, orang kayak gitu jangan ditangkap, jangan dijebloskan di dalam penjara, justru dijadiin konten karena lucu. Karena gini, banyak banget orang yang kayak Dimas Kanjeng sama orang-orang yang nikah dengan benda mati. Dia itu jangan-jangan bisa melakukan hal demikian gara-gara dikasih panggung gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak terekspos media, dia itu nggak tenar, nggak terkenal, nggak viral, dia nggak bakal melakukan hal itu. Makanya saran untuk teman-teman yang menonton, kalau misalnya kalian punya teman yang kayak gitu, nggak usah ditanggepin gitu, ketawain aja. Iya, terkadang ini intermezzo sedikit aja, nggak usah lama-lama karena udah setengah jam, orang pasti bosan juga dengernya. Gini, banyak yang bilang katanya kita harus memberantas pembulian. Menurut gue, pembulian itu dalam beberapa kadar tertentu harus ada. Gue pada saat SD dibully. Alasan gue dibully memang konyol dan menurut gue sangat orang yang membuli gue. Karena dia membuli gue gara-gara kepercayaan gue. Gue Kristen dan gue Batak. Itu udah minoritas pangkat gue tuh. Udah minoritas kuadrat. Kalau itu gue gak setuju. Pembulian yang gue setuju adalah pembulian tentang orang-orang aneh kayak gini. Misal nikah dengan benda mati atau ya LGBT, itu harus dibully supaya dia sadar bahwa apa yang dilakukan salah dan itu bukan kebebasan. Karena kebebasan yang dimaksud adalah freedom of speech, freedom of expression, kebebasan berbicara dan berekspresi. Itu pun dalam kadar tertentu. Batasan tertentu. Betul, kalau Anda di depan Anies Baswedan bilang 01 Anda pun bisa dilibas. Ya kan, Anda depan Prabowo bilang gemoy-gemoy. Nah, Anda juga bisa ditembak mati mungkin. Bukan itu yang dimaksudkan di dalam freedom of speech. Namun kita bebas untuk mengkritik, itu pun siap untuk menerima konsekuensinya. Benar. Demikian juga orang-orang yang kayak gini nikah dengan benda mati, siap-siap aja kalau orang ledekin dia. Iya kan? Siap-siap aja kalau misalnya amit-amit suatu saat lu lah yang menjadi sosok di balik pernikahan benda mati. Lu ngundang gua ketawain sampai meninggal ya kan? Tuh gua bilang. Kan gitu. Oke. Cukup sekian podcast dari kita. Pembahasannya sangat menarik. Thank you banget Saudara Jun, gue pengen salaman tapi berminyak, kita tosan aja kali ya. Thank you banget Juan udah bersedia untuk kita berbicara. Buat kalian yang nggak tahu, sekarang backgroundnya kita lagi di BKT, ya. Mungkin bisa datang ke BKT, mungkin kita bisa melakukan collab, gitu. Kita bisa kolaborasi dan dapat views supaya menjadi orang kaya. Untuk itu, nama saya Gindo Stephen Christian Manurung dan juga Nama saya Juan Alvarez Yombing. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye. Bye bye.